Yo, welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, udah lama kali kita sudah nggak buat konten. Kangen banget sebenarnya. Nah, jadi dari kurun waktu yang lumayan lama ini, jadi sekarang berkesempatan ya sebelum saya berangkat kerja, saya pingin buat konten ya. Ini nih apa ya? Ini baru kemarin kita ganti air. Nah, kita ganti air, kita pilih 4 cana auranti ya. 4 cana auranti sebelum kita juga mereview semua auranti yang masih ada di sini seperti apa perkembangannya. Tapi kita pilih dan kita bakal taruh 4 ekor di sini nih yang sudah kita taruh nih. Nah, kita bakal update seperti apa ya guys ya. Perbedaannya, kenapa kita pilih, dan mungkin bisa sharing-sharing juga. Mungkin yang belum tahu bisa juga bisa dipraktekkan, siapa tahu bisa membantu teman-teman di rumah seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung aja ke kontennya dan seperti apa ikannya auranti yang kita sudah pilih ini ya guys ya. Langsung aja, yuk. Oke guys, nah ikan-ikannya itu ada di sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah sisanya kan auranti ada di sana guys ya. Auranti ada di sana, ini juga ada auranti guys. Ini juga ada auranti si Matt nih. Nah ini. Tapi yang kita mau bahas tuh yang ada di sini guys ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat balik-balik sebelumnya, ini ikan auranti ini adalah ikan-ikan auranti yang kita pelihara dari ukuran 3 cm guys. Ukuran 3 cm dari bulan Mei lalu 3 cm, dan sekarang ini udah sekitar ukuran 10 cm guys. Ya, ukuran 10 cm ini 10 cm, ada yang juga lebih gede juga. Tergantung dari ikannya, padahal perawatannya itu sama. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang kita lihat itu ada agak beda. Walaupun mungkin ikannya nggak simet, rapi dan tebal ya barnya, karena kebetulan kan kita jual ya ikan-ikan ini, kita jual dari ukuran 3 cm itu datang 30 ekor kan, di shortage sama orang. Akhirnya ada sisa-sisa yang mungkin nggak cocok kriteria sama pembelinya, jadi kita keep sendiri aja guys, dan ini hasilnya kayak gitu. Kebetulan tank yang di sini kita pakai ini tank 70 cm, yang sebelumnya mungkin ada cana-cana lainnya, tapi kita pindah-pindah untuk taruh si cana-cana auranti ini. Kebetulan kita mau ganti pasir karena kan tank sebelumnya settingannya tuh mungkin udah bertahun-tahun lamanya ya, nggak pernah kita ganti tanknya, nggak pernah kita ganti airnya atau tanamannya dari banyak sampai habis ya, mungkin nutrisi dari substratnya sudah habis juga gitu kan, makanya kita ganti, kita bersihkan si substratnya. Oke guys ya, jadi seperti itu pengantar pertamanya. Nah, kita langsung balik ke ikannya. Di sini kan ada 4 ekor. Nah, kita mulai dari yang pertama di sini guys ya. Nah, di sini ada cana auranti yang sebelumnya tuh ada di tank atas sana. Dia itu ikan yang udah flaring oke, dan dia sudah mangap guys. Tapi perbedaannya di sini, kalau kalian lihat di sini, barnya itu tuh semakin menghilang guys. Barnya semakin menghilang, dan less bar dan dotnya itu banyak guys. Kita lihat di sini nih. Nah, kayak gini guys ya. Dan pertamanya dia batik guys, full batik. Sekarang sudah mulai putih, ada rim putihnya, dan mulai finnya itu tuh mulai setengahnya itu tuh polos guys. Jadi kan sekarang nih udah mulai banyak berkeliaran atau lagi booming banget rim-rim polos kayak gini guys. Nah, setengah rimnya polos. Nah, ini mulai setengah rimnya tuh polos. Ukurannya sekitar 10 cm guys nih, 10 cm, tapi sudah flaring seperti ini, dan warnanya sudah oke. Ekornya juga sudah close tuh seperti itu guys. Dan substratnya kan kita pakai putih nih, jadi seperti ini hasilnya, putih dan hitam. Kalau mau bagus lagi, namanya cana itu ya, yang dimana dia adaptasi dengan kondisi lingkungannya. Kalau dia ini bawahnya warnanya merah dan belakang backgroundnya adalah warna hitam, jadi dia yang hitam tuh ngecas badannya, yang warna merah tuh bakal ngecas si barnya kayak gitu guys nih. Tuh itu ikannya guys ya. Nah, ini dia malah kayak unik gitu loh, dia dotnya tuh yang banyak barnya malah nggak kelihatan tuh kayak gini guys. Nah, ini saya pilih ke sini karena unik aja kayak gitu guys. Sini. Nah, ini dia ke sini. Ya, unik aja dia, jadi keren gitu loh. Ini walaupun ada barnya, tapi barnya bar abstrak kayak gitu guys. Nah, ini detail ikannya tuh. Oke, kayak gitu guys. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini ada cana auranti juga. Nah, ini yang kenapa saya sebelumnya lihat nih bagus, dia istimewa ada di
barnya pertama guys, barnya tuh agak tebal-tebal kayak gitu ya, nyatu kayak gitu kan. Nah ini barnya tebal-tebal tuh. Nah kita pilih dia tempat pertamanya tempatnya di sana guys. Nah kita bawa ke sini. Hasilnya ternyata 4 ekor ini lebih glowing, lebih keluar dibandingkan ikan-ikan yang ada di sana guys. Nanti kita bakal juga spill yang ada di sana mungkin di next konten. Di semua aurantinya kita bakal coba review. Nah tapi di sini nih yang berbeda tuh dia malah keluar rimnya tuh ada rim putihnya dan dorsalnya tuh ada dorsal polosnya kayak gitu guys. Warnanya juga mulai keluar kayak gitu. Warna birunya juga ngangkat, semuanya ngangkat nih guys, semuanya ngangkat. Nah seperti itu. Oh lihat nih. Jadi menurut saya sih dari ikan buluk dia udah mulai glowing itu kan adalah hal yang sesuatu. Tapi padahal kita kasih makan yang sama, hasil ikan ini sama ikan ini itu berbeda guys. Nah jadi kita bisa menandakan bahwa sana ikan auranti itu selain dari perawatannya juga genetik dari ikannya itu juga berpengaruh seperti itu guys. Mulai dari barnya itu yang tadi, kalau kalian perhatikan juga ya dari karakter tulang finnya itu juga sudah berbeda guys. Tulang finnya ini dia tuh tipis-tipis dan dia tuh agak nyamping gitu, agak gini guys. Tapi kalau ini kalian lihat itu tegak-tegak dan agak tebel guys, kayak gitu. Jadi berbeda. Ini lebih kayak ikan yang bisa gondrong gitu gampang dan rim putihnya tuh keluar kayak gitu. Tuh dia beda guys, beda. Nah kalau ikan yang seperti ini karakternya menurut saya dari keep Cana auranti sebelumnya dia bakal lebih lama, lebih bisa gondrong guys timbang mungkin ini kayak segitu aja. Jadi kalau ini dia bisa semakin gondrong lagi. Kalau kalian lihat untuk lebar dari badan dan finnya itu juga lebih lebar di finnya kayak gitu guys. Nah tuh. Dan kalau kalian perbandingkan lagi si barnya si gelapnya atas badannya itu di atas barbarnya itu adalah hitam pekat guys. Hitam pekat dibandingkan ini. Nah gitu. Jadi ini kan dua karakter ikan yang berbeda. Seperti itu. Mungkin kalau karakter yang di kontes dia bagusnya seperti ini. Kenapa? Karena dia diminta yang pekat guys. Diminta yang pekat. Mungkin seperti itu. Birunya juga semakin lebih glowing. Nah kalau yang ini jatuhnya ke ikan display dan karakter. Jadi dia batik guys semua. Kayak gitu. Kalau di sini juga sirip di disirip di insangnya itu juga udah keluar ya, pecah-pecah di putih-putihnya itu seperti itu. Ekor rapi dan semuanya guys. Cuma sayang kalau ini si mat tebal dan rapi, wah keren banget guys. Jadi tapi kalau di sini aja udah ikan yang mungkin ibaratnya udah lepas dari sortiran orang, jadi nggak apa-apa lah kita keep dengan spek display jatuhnya. Nah kita ke sebelah lagi. Ini ada ikan yang menurut saya tuh jauh lebih buluk lagi guys dulunya. Tapi sekarang, nah itu guys. Jadi birunya tuh lebih jelas. Kalau kalian lihat di sini beda lagi karakternya guys gitu. Beda lagi karakternya. Kenapa saya bilang pergabungan antara ini dan ini guys. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini karakter barnya itu adalah yang tegas-tegas benar-benar rapi antara warna bar warna kuning dan warna hitamnya. Kalau kalian lihat ke sini, nah ini guys, ini di antara bar dan warna gelap hitamnya tuh dia ada bintik-bintik putih, bintik-bintik kuningnya guys, yang menandakan kalau lama-lama ikan ini bakal pecah barnya dan dia bakal bisa full warna kuning kayak gitu guys. Kalau kalian bisa lihat di postingan-postingan ikan-ikan auranti yang sudah jumbo yang 30 cm ini bakal pecah biru kuningnya tuh guys. Itu dengan mungkin berpengaruh sama pakannya juga, perawatan ikannya juga itu sangat berpengaruh guys. Kayak gitu. Ini dulunya kecil guys, kecil dan sangat-sangat buluk. Sekarang udah mulai keluar warnanya nih. Tuh, glowingnya juga udah naik seperti itu. Padahal pakannya juga normal-normal aja guys di sini, dan warnanya nih substrat cuma pakai kayak gini, air bening kayak gitu guys. Nah ini ikannya. Nah kalau karakter di sini finnya, tulang ekornya mirip sama ini guys. Menurut saya dia tidak bisa begitu tinggi guys. Tapi nanti kita coba bakal buat rim putihnya itu keluar lagi. Sebelumnya dia rim putih. Rim putih itu adalah
tulang muda guys, tulang muda yang baru muncul. Jadi dia agak-agak putih gitu. Nanti dia kelama-lamaan bakal bisa mengering juga guys, mengering, dan dia bakal jadi dorsal umumnya seperti itu. Jadi dia ikannya nambah gondrong. Tapi itu juga berpengaruh terhadap setting tank, karakter ikan, genetik ikan, adaptasi lebih kita ke treatment ikannya, pakannya, seperti itu. Banyak sih yang berpengaruh, karena menurut saya semakin ngulik kita tuh semakin kayak ternyata banyak juga yang berpengaruh ya. Kita samain pelakuannya juga, kadang ikan itu juga hasilnya berbeda-beda seperti itu. Makanya sangatlah penting kita tuh mencari bibit yang bagus. Dari bibit yang bagus, kalau kita treatmentnya benar, nanti pada saat treatment yang benar, yang bagus bakal jadi lebih bagus lagi. Yang biasa mungkin bisa jadi bagus, tapi tidak sebagus yang kita sudah pilih seperti itu. Ini juga ada yang terakhir guys. Nah ini yang lumayan oke. Entah kenapa ya, ini pagi ini ya, ini pagi-pagi banget. Tapi dia ikannya kayak kurang aktif gitu loh guys. Entah kenapa nih, masih lagi nggak aktif banget ikannya. Tapi kita mau bahas ya, itulah ya perbedaan dari ikan yang 4 ini. Nah ini yang pada umumnya seperti ini guys. Ini kalau untuk pakai kontes menurut saya lumayan bagus untuk anatominya, seperti itu, karakter barnya. Jadi dia balance guys. Dia ini bisa nambah panjang lagi, nambah finnya nambah tinggi lagi, karena kita lihat di sini ada rim putihnya yang mudah untuk berkembang. Karakter barnya juga yang tebal juga. Bisa base orange juga untuk nambah orange. Kalau kalian bisa lihat di sini ada gradasi kuning ke orange-nan gitu dari barnya. Nah ini kalau ikan seperti ini, kalau kita bisa tambahin mentalnya, sering adaptasi. Ini kan baru kemarin kita ganti air ya, ini air baru, mungkin dia itu juga ya berpengaruh. Ikannya agak nggak cocok biasanya kita pakai ketapang itu juga kan. Nah ini bisa nambah orange guys kalau kita kasih pakan yang mengandung pigmen warna merah juga seperti itu. Dari barnya juga kalau kalian lihat ada karakter finnya tuh ya, dari biru ke bawah itu ada orange-nya guys di bagian sininya tuh. Di bagian situnya tuh ada orange-nya itu guys. Beda sama yang ini nggak terlalu guys tuh. Itu juga. Nah ini lebih ke orange menurut saya guys, di batik-batik sirip atasnya tuh guys. Nah kayak gitu. Nah itu ada orange-nya. Nah seperti itu. Ekor juga rapi, nanti bisa mengembang lebih bagus lagi. Jadi dia karakternya ini genetik ikannya bagus, tapi karakter juga berpengaruh. Ada ikan yang kita nggak apa-apain, kita nggak terlalu sering ajak main, dia udah flaringnya sudah, mentalnya sudah bagus kayak gitu, tanpa kita ajak main. Nah kadang ada ikan yang pemalu, dia flaring tapi mundur kayak gitu. Itu beda-beda setiap ikan guys menurut saya. Dari karakter yang seperti itu, kalau kita ajak main lebih bagus lagi, hormonnya naik, tingkatnya kestabilan ikannya naik, jadi bisa lebih cepat lagi. Tapi kalau ikan yang punya karakter bagus, semakin bagus lagi. Seperti itulah umumnya. Jadi semakin bagus ikan, kita lihat ikan udah aktif duluan, berarti kita ada mainnya lebih mudah lagi nantinya. Seperti itu guys, kayak gitu. Ini dan mungkin terakhir ini yang kita bedakan ya, ini ikan lumayan. Nah ini kayak gitu guys ya. Nah ini lumayan agresif guys ya, tanpa diajak main. Barnya juga simet walaupun nggak rapi-rapi banget. Nah ini ada bar kotornya, cuma warnanya sudah pekat. Mungkin karena ini udah lama di sini, ini tanknya udah lama kan, ini kelihatan lama banget. Beda sama yang ini, airnya air baru. Ini bahkan hasil kaporit atau apalah ya, kita nggak tahu juga. Nah ini airnya, dia kerak-keraknya itu keluar, mungkin itu yang buat dia belum stabil utuh. Nanti kita bakal coba tambahin ketapang untuk membuat dia lebih stabil seperti itu guys. Jadi seperti ini hasilnya. Nah untuk treatmentnya untuk mengglowingkan itu nanti kita bakal coba buat treatmentnya ya, seperti apa saya untuk membuat ikan itu jadi lebih warnanya itu lebih naik ya, walaupun nggak sebagus ikan-ikan, tapi mungkin bisa berguna buat teman-teman, karena ikan di sini kan satu kekurangannya mungkin buat teman yang nggak sempat ngurus ikannya setiap hari seperti saya, jarang banget ya untuk ajak main ikannya, tapi warnanya juga udah keluar dan juga nikmat untuk dilihat. Nah itu kita bakal coba bagi-bagi
sharing-sharing ya tipsnya seperti apa. Semoga bisa membantu. Jadi mungkin sekian aja video kali ini guys ya, kita coba mereview 4 ikan yang baru kita taruh di sini karena beda-beda seperti itu. Tapi next kita bakal coba hidupkan lampu yang di sana dan kita lihat seperti apa ikan-ikan yang masih ada di sini. Seperti itu guys ya. Jadi mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Sampai detik ini saya buat konten masih ada yang support juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ivan Renata pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.